Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran tafsir kita masih tentang pengusiran Bani Nadir. Sebenarnya ini nyambung juga sama pelajaran sirah, tapi qadarullah pelajaran sirahnya masih awal-awal. Ini pengusiran Bani Nadir ini terjadi setelah perang Badar atau 6 bulan setelah perang Badar. Mereka membatalkan perjanjian terhadap kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Berarti masih jauh. Di pelajaran sirah kita belum masuk tahun Hijriyah, masih masuk tahun kenabian. Bahkan belum menjadi nabi ya kayaknya. Baru mau turun wahyu ketika Rasul SAW berumur 35 tahun dan beliau menyendiri di Gua Hira pada setiap tahun di bulan Ramadan sampai beliau umur 40 tahun. Tapi insya Allah di sini ya sedikit mukadimah dari kisah pengusiran Bani Nadir tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula an kataballahu alaihimul jala'al adzabuhum fid dunya. Dan jika tidak karena Allah yang telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, maka benar-benar Allah akan azab mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun nar. Dan di akhirat mereka juga mendapatkan azab dari neraka. Maksudnya gimana ini? Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menetapkan pengusiran, pasti rumah-rumah mereka akan diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan pengusiran sebagai bentuk dari azab yang ditimpakan Allah melalui kaum muslimin. Dan bagi mereka tetap ditunggu Allah Subhanahu wa taala di akhirat azab yang sangat pedih. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha wa innallaha syadidul iqab. Itu karena apa? Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah, wa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah ini mempunyai syadidul iqab, balasan yang sangat pedih, yang sangat besar. Suhel. Mereka Bani Nadir memerangi Allah dan Rasulnya, melakukan kemaksiatan, membatalkan perjanjian guna menghabisi atau guna menggembosi kaum muslimin dari dalam, karena mereka posisinya ada di kota Madinah, sedangkan Madinah itu adalah bentengnya kaum muslimin, dan mereka malah membuat makar. Mereka ingin memerangi kaum muslimin dari dalam. Ini musuh dalam selimut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma qata'tum min linah, apa yang engkau tebang dari pohon kurma, atau taraktumuha qa'imatan, atau engkau biarkan dia berdiri, ala usuliha, maksudnya di atas pondasi-pondasinya, di atas akar-akarnya, fabi idnillahi waliyuhziyal fasikin. Itu karena izin Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada kaum muslimin untuk melakukan apa saja yang kaum muslimin kehendaki atas harta dan pohon-pohon yang ditinggalkan kaum Bani Nadir untuk kaum muslimin. Dalam rangka untuk menghinakan orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala, di mana diberikan kekuasaan kepada mereka, kepada kaum muslimin untuk menebang maupun membakar ataupun membiarkan pohon mereka. Bani Nadir ini mempunyai kebun kurma yang sangat lebat. Itulah kenapa orang-orang Yahudi itu pergi ke Madinah,
karena di Madinah terkenal atas komoditas kurmanya. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka menginginkan ketika mereka membaca Taurat, mereka mendapati bahwasanya nabi terakhir itu berasal dari Madinah, tempat di mana kurma-kurma itu tumbuh. Dan mereka mengandalkan nabi terakhir itu berasal dari keturunan mereka. Naam, sebagaimana Isa ibnu Maryam. Kemudian mereka berpindah dari Syam, dari Palestina menuju ke Jazirah Arab untuk apa? Karena mereka meyakini berita yang ada dalam Taurat, nabi terakhir nanti adalah muncul di Madinah, dan mereka tinggal di Madinah. Kenapa? Karena mengharapkan salah satu keturunan mereka akan menjadi nabi. Karena mereka sudah, kalau mereka masih tinggal di Palestina, di negeri Syam, berarti nggak mungkin jadi nabi, karena diberitakan dalam Taurat nabinya itu berasal dari Madinah, dari Arab, dari Yasrib. Kemudian mereka berpindah agar apa? Agar mereka di antara keturunan mereka ada yang terpilih menjadi nabi terakhir. Nah, akal-akalannya orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Yahudi diusir oleh kaum muslimin yang ada di sana. Nah, faedah dan kesimpulan. Nah, surat ini turun berkenaan tentang kisah Bani Nadir. Jadi sudah saya kasih tahu ya, mereka diusir setelah membatalkan perjanjian damai setelah perang Badar. Nah, yang kedua, Allah menetapkan pengusiran bagi Bani Nadir dari benteng-benteng dan tempat tinggal mereka, dan membiarkan benteng rumahnya itu dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, kemudian benteng-benteng tersebut dimiliki kaum muslimin, dan kaum muslimin diperbolehkan untuk menghancurkannya. Silakan untuk dihancurkan, atau engkau biarkan juga nggak masalah. Membakar, merusak benteng-benteng dan rumah-rumah orang kafir itu boleh jika benteng-benteng tersebut itu digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Nah, bukan rumahnya orang kafir tetanggamu kamu hancurkan, bukan seperti itu ya. Beda lagi penafsirannya. Nah, itu jika sesuatu atau benteng-benteng tersebut, fasilitas-fasilitas tersebut menguatkan mereka dalam menghadapi kaum muslimin, maka ini boleh untuk dihancurkan. Nah, kemudian faedah selanjutnya, sesungguhnya memusuhi Allah dan Rasulnya dan menyelisih syariat merupakan sebab datangnya azab Allah, dan di dunia maupun di akhirat. Apabila adabnya tidak di dunia, maka disimpan di akhirat. Dan inilah yang terjadi pada Bani Nadir. Mereka dihinakan di dunia, diusir. Benteng-benteng mereka tinggalkan. Pohon-pohon kurma mereka disita oleh kaum muslimin, dan mereka diusir dalam keadaan hina. Jauh ke utara, mereka diusir jauh ke utara. Dan nanti juga akan ada ceritanya lagi, mereka bersekongkol dan mereka akan membuat peperangan nanti, tapi kita pelajari di sirah. Nah, saya kira cukup dari saya karena cuma 1 jam, jadi 1 bab saja. Pengetahuan tambahan di sini ada Yahudi yang ada di kota Madinah itu ada 3 ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Semuanya diusir, membatalkan perjanjian. Nah, mereka dijatuhi hukuman pengusiran, pembunuhan, dan tawanan. Nanti kapan-kapan akan saya kisahkan ya, mungkin di pertemuan ke depan akan saya kisahkan bagaimana Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah ini mereka nanti akan diusir dan dibunuh, dilenyapkan oleh kaum muslimin. Nah, dan Nabi Rasul SAW akan diantar dan menawan mereka, dan di antara tawanan-tawanan itu ada putrinya salah satu pembesarnya, salah satu pemimpin Yahudi di sana, yang nanti akan diperistri oleh Rasulullah SAW. Jadi istrinya Rasul nanti ada 1 orang Yahudi, dari keturunan Yahudi ada 1 orang. Naam. Aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.